ini mengandung pelajaran yang sangat besar berkaitan dengan akidah. Rasulullah SAW bersabda, An-Nu'man bin Bashir an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u wal ibadah. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum, rawahu Abu Dawud. Dari Nu'man bin Bashir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa adalah ibadah. Tuhan kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku, ud'uni astajib lakum, niscaya aku akan ijabahi untuk kalian. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Pada pertama, jangan sekalian dirahmati Allah SWT, bahwa doa adalah inti atau puncak ibadah. Jadi seorang ketika berdoa tidak semata-mata keinginannya ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan sudah berdoa, itu sudah ibadah. Bahkan doa adalah inti puncak dari ibadah. Jadi tidak sekedar panjenengan ketika berdoa keinginannya dikabulkan, tapi berdoa saja sudah ibadah. Makanya salah seorang sahabat mengatakan bahwasannya, beliau mengatakan, aku tidak peduli kapan doaku dikabulkan. Yang paling penting adalah Allah memberikan taufik, memberikan hidayah agar aku bisa berdoa. Ya. Jadi tidak sekedar panjenengan memanjatkan keinginan, harapan, kemudian ingin dikabulkan, tidak. Tapi betul-betul panjenengan sudah mau berdoa, itu bagian dari taufik dan hidayah. Karena para sahabat Rasulullah demikian mengatakan, tidak perlu kapan dikabulkan doanya, tapi sudah beribadah, sudah berdoa, itu bagian dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada hal penting yang harus kita ketahui berkaitan dengan doa. Yang pertama, ketika kita berdoa, bisa jadi cepat atau lambat dikabulkan, entah besok atau bahkan tahun depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau doa itu tidak dikabulkan, nanti di akhirat menjadi pemberat timbangan kebaikan. Jadi dari sekian banyak doa-doa panjenengan minta kepada Allah, ada yang tidak dikabulkan, jangan khawatir. Itu nanti di akhirat akan berubah menjadi timbangan kebaikan. Jadi tidak ada yang muspro, sia-sia dari berdoa. Ketika tidak dikabulkan di dunia, nanti di akhir menjadi pemberat timbangan kebaikan. Yang ketiga, jika tidak ada yang dua hal ini, maka doa-doa yang panjenengan panjatkan dan tidak dikabulkan, maka akan berubah menjadi penalak bala. Ya. Jadi jangan suudzon kepada Allah ketika merasa bertahun-tahun doanya belum dikabulkan terus nyerah. Jangan. Tapi bisa jadi menjadi penalak bala. Allah menjauhkan panjenengan dari kerusakan, kemudorotan, musibah. Bisa jadi selamatnya panjenengan ketika ada musibah. Salah satu sebabnya adalah dari sekian banyak doa yang tidak dikabulkan, berubah menjadi Allah menjauhkan panjenengan dari kemudorotan. Jadi sekali lagi tidak ada yang sia-sia dari doa. Sehingga orang beriman tidak pernah ngambek nek doanya tidak dikabulkan. Perasaan saya sudah 2 tahun berdoa kok nggak dikabulkan, mulai hari tidak akan berdoa. Jangan. Orang beriman tidak mutungan ketika doanya tidak dikabulkan. Berdoa saja panjenengan sudah melakukan sesuatu yang besar, yakni inti dan puncak dari ibadah. Karena tadi pertama bahwa berdoa adalah inti dan puncak ibadah. Li'annahu yatadammanu al-i'tirafa bit-tauhid. Karena di dalam doa terkandung pengakuan akan tauhid. Ya. Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Jadi panjenengan berdoa itu sebagai bentuk pengakuan bahwa Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang memberi rizki.
pengakuan seorang hamba tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan bahwa doa adalah inti puncak dari ibadah. Jadi perkara doa bukan perkara yang remeh, bukan soal panjenengan minta kepada Allah, tapi puncak inti dari ibadah. Faedah kedua, bahwasannya wajibnya mengikhlaskan diri ketika berdoa dan hanya ditujukan kepada Allah. Wujubu ikhlasid du'a lillahi ta'ala wahdah. Wajibnya mengikhlaskan doa dan hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Apakah ada orang berdoa kepada selain Allah? Ada. Ada yang berdoa di batu-batu besar. Ada yang berdoa di kuburannya orang-orang soleh. Ya, sering disinggung karena ada orang yang salah niat, salah tujuan ketika ziarah kubur. Bagaimana orang bisa salah niat, salah tujuan dalam ziarah ketika dia minta kepada penghuni kubur? Ini yang salah. Padahal ziarah tujuannya untuk mendoakan ahli kubur. Ya, dicatat jemaah sekalian, ketika ziarah kubur jangan salah caranya. Ziarah kuburnya disyariatkan. Ya, sekali lagi, ziarah kuburnya disyariatkan. Yang keliru adalah tujuannya terkadang. Yang tadinya mau ziarah tapi salah cara sehingga meminta berdoa kepada ahli kubur. Karena ibadah doa ini sangat luar biasa, maka di sini wajibnya ikhlas dan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang berdoa di batu besar. Kemarin lewat ya di media sosial, ada orang berdoa minta di batu besar yang ditutupi kain putih. Mereka minta di batu yang dianggap batunya mendatangkan keberkahan sambil minta-minta. Dan itu real, ada zaman sekarang. Ya, ada juga yang minta-minta kepada Nyi Roro Kidul. Ada kemarin nonton saya di YouTube-nya, orang-orang yang rame-rame, ada di antaranya pakai peci, mintanya kepada Nyi Roro Kidul. Ada real. Makanya wajibnya ikhlas ad-du'a lillahi ta'ala wahdah. Jadi kita mohon berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh selain Allah. Maka di sini ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagimu. Maka orang beriman memiliki waktu-waktu khusus ketika berdoa jemaah sekalian. Ya, semoga sudah hafal di sepertiga malam, ketika hujan deras, hari Jumat baca asar sampai terbenam matahari, ketika sedang safar, jangan sampai piknik di bis malah karaokean. Ya. Padahal waktu safar sedang dia perjalanan, itu diantara waktu yang mustajab untuk berdoa. Jangan sepanjang perjalanan ya malah karaokean lupa berdoa, padahal waktu itu diijabah ketika berdoa. Waktu-waktu ya baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antara hal yang bagus untuk berdoa, doanya orang tua untuk anak-anaknya. Kemudian doa ketika terzalimi. Ya. Pada berikutnya jangan sekali merahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya dengan berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ijabah, mengabulkan permohonan dari para hambanya. Ja'alallahu du'a sababan litahdikil matalib. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan doa sebagai sebab untuk tercapainya berbagai permohonan. Ya. Jadi kita jangan terburu-buru ketika doa kita belum dikabulkan jamaah sekalian. Ya. Jadi jangan berharap nanti malam sepertiga malam berdoa terus pada subuh dikabulkan. Jangan terburu-buru. Ya. Jadi sabar. Kita punya teladan yang bagus ketika berdoa, yakni Nabi Ayub alaihissalam. Berapa tahun Nabi Ayub menunggu kesembuhan
dari penyakit kulitnya 8 tahun. Ya, kita baru doa 2 bulan wis ngambek iwatan. Kok nggak dikabulkan? Nabi Ayub berdoa kepada Allah agar disembuhkan penyakit kulitnya 8 tahun. Kurang apa coba? Hadis berikutnya dijelaskan dalam hati Allah Subhanahu wa taala, an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Nabi, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam, janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku sebagaimana orang Nasrani melampaui batas dalam memuji Isa bin Maryam. Ya, fa inna ma ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh, sesungguhnya aku hanyalah hambanya, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa faedah dari hadis ini? Jamaskan rahmati Allah SWT, bahwasannya wajibnya bersikap pertengahan, tidak berlebihan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam ayat lain, wala taj'alu buyutakum qubura wala taj'alu qabri idan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur. Maksudnya apa? Sepi, nyenyet, kosong dari ibadah. Rumahnya tidak diisi dengan tilawah Al-Quran, tidak diisi dengan sholat sunnah-sunnah yang lainnya, kosong, jadi sepi, nyenyet, dedet, sehingga apa? Malaikat rahmat tidak betah di rumah. Maka wala taj'alu buyutakum qubura, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, sepi, nyenyet, dedet, singgup ya. Jadi tidak pernah ada sholat sunnah. Kan misalnya kita sholat duha atau sholat tahajud atau tilawah, tadarus dan sebagainya. Jangan biasakan rumah kita diisi aktivitas ibadah, sehingga yang di dalam rumah adalah malaikat rahmat. Tapi kalau rumah-rumah yang tidak ada aktivitas ibadah, yang betah adalah jin. Rumahnya besar tapi apa? Tidak betah seisi rumahnya karena di dalamnya ada jinnya. Beda dengan sekali rumahnya sederhana tapi aktivitas rumah di situ ada ibadah, betah yang di dalamnya karena di dalamnya ada malaikat rahmat. Kemudian wala taj'alu qabri idan, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Ya, karena memang Rasulullah SAW sudah khawatir akan ada orang-orang yang berlebih-lebihan dengan kuburan Nabi Muhammad, dan nyatanya sekarang ada orang berlebih-lebihan dengan kuburan orang-orang soleh. Kuburannya dibaguskan, ya, banyak orang meminta. Jadi banyak cek di YouTube, ya, kuburan dihias macam-macam, ada bunga melatinya, ada kerandanya dan sebagainya. Itu berlebihan. Kuburan Nabi Muhammad saja tidak boleh berlebih. Wala taj'alu qabri idan. Ya, jadi jauh sebelum sekarang ada orang-orang yang berlebih-lebihan dengan kuburan orang soleh, Rasulullah sudah wanti-wanti, jangan jadikan kuburanku tempat perayaan-perayaan, apalagi meminta. Makanya di Madinah sana jenengan pernah jumroh cuman mengucapkan salam karena dipager. Karena sekarang nyatanya ada orang berlebih-lebihan dengan kuburan orang soleh. Cukup ketika kita mengucap Nabi Muhammad, pertama bersolawat, yang kedua ucapkan abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya, sebagaimana Rasulullah memerintahkan begitu. Ya, ucapkanlah abduhu wa rasuluh. Jangan seperti orang Nasrani yang berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Isa. Ya, jadi jangan menyerupai orang Nasrani yang berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam, yang sebentar lagi akan diperingati oleh orang Nasrani hari Natal. Kita tidak perlu mengucapkan. Dalam muamalah kita hormati, kita tidak boleh mengganggu peribadatannya.
tapi tidak perlu ikut campur dalam peribadatan mereka, ya. Dalam bertetangga, berbisnis, bekerja, berdagang, kita bersikap adil, hormat, tidak boleh mengganggu perayaannya, tidak boleh mengganggu mereka beribadah, tidak boleh mengganggu mereka Natalan, tapi tidak perlu mengucapkan. Jadi ada batasannya. Tidak boleh kita ganggu mereka Natalan, tidak boleh. Tidak boleh menjelek-jelekan, tidak boleh. Tapi tidak juga harus mengucapkan. Ya, ada batasannya. Kemudian pada berikutnya, jangan kita rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan utusannya, tidak lebih dari itu. Karena ada orang yang sampai berlebih-lebihan sehingga apa? Minta rizki kepada Nabi Muhammad, minta kesehatan kepada Nabi Muhammad, bahkan sampai ada mengatakan Nabi Muhammad adalah cahayanya Allah. Ya, berlebih-lebihan. Kita katakan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, cukup. Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kelebihan, tidak memiliki kemampuan seperti kemampuan yang dimiliki oleh Allah SWT. Nabi Muhammad tidak memiliki kemampuan memberi rizki. Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan dan sebagainya. Cukup kita katakan beliau SAW abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya. Jadi jangan berlebihan, jemaah sekalian. Pada berikutnya bahwasannya kita harus menutup segala macam celah pintu yang bisa mendatangkan ya berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Terhadap Nabi Muhammad saja tidak boleh, apalagi terhadap orang soleh. Jelas ya, sampai apa namanya, air yang viral ya gitu, dapat dicelupin jarinya. Tidak demikian ya, sampai bekas ditiup, nggak boleh berlebihan. Terhadap Nabi Muhammad saja tidak boleh, apalagi terhadap orang soleh, manusia biasa. Cukup sekadarnya Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh. Jadi intinya terhadap Nabi Muhammad saja tidak boleh berlebihan, sekedarnya saja, apalagi terhadap manusia biasa. Ya, cukup sekadarnya, tapi juga tidak boleh meremehkan. Hadis berikutnya, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Umma Habibah wa Umma Salamah zakarata kanisah ra'aynaha bil Habsyah fiha tasawirul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ulaika idza kana fihi rajulus salih famata banu ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilkis suwar ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah yang banyak sekali meriwayatkan hadis, termasuk yang cerdas. Bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebutkan gereja yang pernah dilihatnya di Habasyah, yang di dalamnya terdapat gambar-gambar, ya, kemudian dilihatkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mereka itu apabila ada seorang laki-laki saleh di antara mereka lalu dia meninggal, maka mereka akan membangun masjid, tempat ibadah di atas kuburannya, dan mereka akan membuat gambar-gambar di dalamnya. Mereka itulah adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Dan zaman sekarang terjadi, jamaah sekalian, ada kuburan-kuburan orang soleh kemudian dibangun masjid. Ya, panjenengan silakan cek di YouTube, banyak yang seperti ini, dan ini dilarang dalam agama. Jadi kata Rasulullah, orang-orang dulu, ya, kalau ada orang soleh meninggal, mereka akan membangun tempat ibadah di atas kuburannya.
Dan mereka akan membuat gambar-gambar di dalamnya, fotonya dipajang. Itu orang-orang terdahulu. Maka kata Rasulullah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa faedah dari hadis ini? Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya haramnya membangun masjid di atas kuburan. Ya, jadi tidak boleh di dalam masjid ada kuburan. Tapi kalau di pinggir itu boleh, ya di sampingnya itu boleh, di luar masjid itu boleh. Yang tidak boleh adalah di dalam masjid ada kuburan. Seperti orang-orang dahulu, mereka ketika ada orang saleh meninggal, kemudian dibangun tempat ibadah. Ini terlarang. Ya, tapi zaman sekarang ada, jemaah sekalian. Ya, bahkan sempat viral juga, ada kuburan yang dikeramatkan, orang-orang banyak berkunjung, berziarah, mengalap berkah. Setelah dibongkar, kuburannya palsu. Cek di YouTube, ada kuburan palsu, ada. Ya, mereka hanya demi keuntungan bisnis, travel, ya. Jadi dagangannya laku di tempat-tempat kuburan keramat, dan ini dilarang dari Islam. Jadi faedah pertama, jelaskan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, haramnya membangun masjid atau tempat ibadah di atas kuburan. Dan ini ada sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan atau menyekutukan Allah. Ya, tapi kalau kuburannya di depan, di samping, belakang, tidak di dalam masjid, sholatnya sah. Apalagi antara kuburan dan masjid dipagar atau ada jalan, tetap sah sholatnya. Pada kedua, bahwasanya an-nahyu syadidu an ittikhadis sur lil ibadah, larangan keras untuk menjadikan ya gambar-gambar orang saleh sebagai sarana peribadatan atau pengagungan. Jadi fotonya orang saleh dipajang di tempat sholatnya. Misalnya kita sholat terus di depannya itu ada fotonya syekh siapa itu, biar apa sholatnya lebih khusyuk. Atau ada fotonya orang saleh itu, biar saya malu kalau bermaksiat. Kenapa nggak malu sama Allah, kok malu sama fotonya? Jadi tidak boleh ya memajang foto-foto orang saleh sebagai bentuk pengagungan. Ya, dan larang berlangsung sebagai penutup kemungkinan agar orang tidak mengagungkan berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Dan ini perbuatan yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini an-nahyu syadid, larangan keras menjadikan gambar sebagai sarana ibadah. Saya naruh fotonya syekh ini biar saya tenang. Nah, ini berlebihan. Jadi dengan ada fotonya orang soleh, jadi tenang. Harusnya tenang ketika diawasi Allah, bukan adanya foto. Nah, ini termasuk pengagungan, ini yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang terdahulu begitu. Kalau ada orang soleh meninggal, kemudian apa? Fotonya dipajang, gambarnya dipajang. Nah, ini perbuatan yang harus dihindari, dan zaman sekarang masih ada foto-fotonya orang soleh ditaruh di masjid, di depan, di atas pengimaman, atau di tempat atau di rumah yang di situ tempat khusus untuk sholat. Tidak boleh, itu bentuk pengagungan, itu dilarang. Makanya di sini an-nahyu syadid, larangan keras. Ya, yang belum tahu segera lepas, karena bentuk pengagungan. Kenapa? Dia ada perasaan takut, malu kalau berhadapan dengan foto orang soleh. Harusnya dia takut kepada Allah, malu kepada Allah ketika berbuat maksiat, bukan kepada foto. Kalau takut atau malu kepada foto, itu bentuk pengagungan. Ya. Pada ketiga, bahwasannya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup rapat-rapat pintu-pintu celah agar kita tidak terjerumus ke dalam perkara yang dimurkai Allah. Makanya pernah disinggung di sini, sayangnya Rasulullah kepada umatnya
lebih sayang daripada ibu yang sayang kepada bayinya. Ini wonten. Rasulullah SAW sayang kepada umatnya, tidak ridho kalau umatnya tidak masuk surga. Maka kata ulama, sayangnya Rasulullah kepada umatnya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak-anaknya. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas khalisan di dalam hatinya atau jiwanya. Apa faedah dari hadis ini jemaah sekalian? Bahwasannya ya, pentingnya ikhlas, pentingnya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, ikhlas fi qalbi, dalam hatinya, dakhulal jannah, dalam riwayat lain. Jadi kita sering berzikir dengan la ilaha illallah. Kita harus paham maknanya. Ya, la ma'budun haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang paling berhak disembah kecuali Allah. Kita punya modal masuk surga dengan la ilaha illallah. Dan sebagus-bagusnya zikir adalah la ilaha illallah. Jadi kalau kita membaca keutamaan la ilaha illallah, jika ditimbang dengan langit dan bumi, jadi seandainya kalau ada timbangan yang bisa memuat besarnya langit dan bumi ditimbang dengan la ilaha illallah, masih lebih berat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah miftahul jannah. Jadi keutamaan mengesahkan Allah, mengikhlaskan beribadah hanya kepada Allah sebagai kunci masuk surga. Maka di sini la ilaha illallah khalisan minal qalbi. Ya, maka ikhlas dalam hatinya. Pada kedua, bahwasannya adanya syafaat Rasulullah SAW, isbatus syafaati lin nabi. Jadi Allah SWT memberi izin kepada Rasulullah dengan syafaat yang diberikan kepada umatnya, namanya syafaatul uzmah. Jadi nanti kita berharap sebagai umat Nabi Muhammad mendapat syafaatnya, syafaat khusus yang Rasulullah SAW miliki, namanya syafaatul uzmah bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah. Jadi syarat kita nanti di akhirat mendapat syafaat dari Rasulullah, yakni la ilaha illallah khalisan, ikhlas. Ya, kita beribadah hanya kepada Allah, kita berdoa hanya kepada Allah, kita memintanya kepada Allah. Fa idasta'anta fasta'in billah. Kita tujukan kepada Allah, tidak perlu pekewuh, langsung kepada Allah. Kita manfaatkan sepertiga malam, manfaatkan antara adzan dan iqamah. Itu tempat-tempat berdoa yang baik. Maka di sini kita berharap juga mendapat syafaat Rasulullah, senantiasa bersolawat. Ya, kita di antara sekian banyak bacaan-bacaan zikir, salah satunya berzikir dengan solawat. Ya, yang paling ringkas Allahumma sholli ala Muhammad, solawat yang simpel. Salawat yang panjang, salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu namanya salawat Ibrahimiyah.
Jadi ada dua redaksi sholawat yang diajarkan Rasulullah. Yang pertama yang simpel tadi, yang pertama Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang ada tambahan Nabi Ibrahim. Itu tok yang diajarkan oleh Rasulullah. Faedah berikutnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya orang yang mengucapkan syahadat dengan benar, ikhlas dalam hatinya, menjadi kunci surga baginya nanti, mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi panjenengan harus bersih dari perkara-perkara yang dimurkai Allah, dari menyekutukan Allah, dari mengarahkan peribadatan kepada selain Allah, berdoa, meminta, istighosah dan ibadah yang lainnya harus diarahkan hanya kepada Allah, maka panjenengan berhak mendapat syafaatul uzmah, syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk banyak-banyak bersolawat, apalagi hari Jumat lebih banyak solawatnya daripada hari biasanya. Di antara sunnah yang diamalkan di hari Jumat adalah banyak-banyak bersolawat. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau adalah pembantu Rasulullah. Jadi seorang laki-laki yang dihibahkan oleh ibunya untuk membantu Rasulullah. Ya, namanya Anas bin Malik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, beliau bersabda, la adwa wa la tiyarah wa yu'jibuni al-fa'l. Qalu wa mal fa'lu? Qala kalimatun thayyibah. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada adwa dan tidak ada tiarah. Yang menakjubkanku adalah al-fa'l. Para sahabat tanya, apakah al-fa'l itu? Beliau menjawab, wal kalimatut thayyibah, perkataan yang baik. Apa faedah dari hadis ini jamaah sekalian rahmati Allah SWT? Bahwasannya penafian atau meniadakan atau tidak mempercayai pengaruh dari hal-hal jahiliyah seperti adwa. Apa? Penularan penyakit menular. Tiarah, kesialan. Karena semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh ya mengatakan gara-gara kamu saya jadi sial. Ya, kalau dulu saya untuk kesialan namanya ketulu curug. Jadi naik pohon 3 orang, yang satu wajib turun. Kenapa? Diyakini sial, namanya tiarah. Misalnya tidak boleh pergi di hari Jumat nasi sial, tidak boleh. Atau angka ganjil, nek jenengan ke gedung besar itu tidak ada namanya nomor tertentu karena angka sial. Atau panjenengan mau bepergian tiba-tiba ketiban cicak langsung deg-deg, itu namanya tiarah. Tidak ada yang demikian. Tidak boleh mengatakan sial karena tertentu. Semua manfaat mudarat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus optimis. Dengan kita yakin kepada Allah, ya kita harus optimis. Karena asal usulnya adalah dulu ketika zaman jahiliyah, seorang pedagang ketika mau jualan harus menerbangkan burung. Kalau terbangnya ke kanan, wah hari ini akan untung, jualan semangat. Tapi ketika menerbangkan burung, terbangnya ke kiri, mereka sial, pesimis, sehingga tidak berani jualan. Maka namanya tatoyur atau tiarah. Jadi kita tidak boleh menggantungkan sialan kepada sesuatu. Jadi jenengan berangkat kerja, berangkat jualan, tidak boleh pesimis, optimis. Maka paling bagus adalah membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Kita sandarkan, kita tujuan semua atas ketentuan Allah, takdir Allah, tawakal. Ya, jangan sampai batal jualan, batal kerja gara-gara ketiban cicak. Masih ada? Jangan.
Itu namanya tatayur atau tiara. Ya, merasa sial karena sesuatu. Pada kedua, bahwasannya kita harus ikhtiar dan optimis, dan semua kita tujukan, kita arahkan bahwa semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus optimis, semua dikendalikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat maupun mudarat, mau untung atau rugi, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena sesuatu. Ya, misalnya gara-gara kamu dagangan saya rugi, jangan. Ya, untung ada kamu. Ya, kalau tidak ada kamu, saya bagaimana ceritanya? Tidak boleh. Semua atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada berikutnya, jangan sekali dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya jika Allah sudah berkehendak, itu akan terjadi. Sekalipun ada manusia bekerja sama dengan bantuan jin, kalau Allah belum kehendak, tidak akan terjadi. Makanya kita orang-orang yang yakin atas ketetapan Allah, hidupnya optimis, namanya tafaul. Ya, tidak menggantungkan kepada jimat penglaris, jimat pengasih, apalagi. Jadi ada orang kalau tidak pakai sabuk penglaris, jualannya merasa rugi. Jadi jangan, kita yakin semua atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi optimis, tidak pesimis, karena menggantungkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis terakhir jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata sudah mau jam 9. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu aw takahhana aw takahhuna lahu aw sahara aw suhira lahu wa man aqada uqdan, ya, uqdatan aw qala uqda uqdatan wa man ata kahinan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, bukan dari golongan kami orang-orang yang bertatayur, merasa sial dengan sesuatu, ya, minta dilakukan tatayur kepadanya, atau orang yang melakukan praktek perdukunan dan mendatangi dukun, atau melakukan sihir, atau mendatangi tukang sihir, dan orang-orang yang membuat buhul atau dibuatkan buhul, ya. Dan barang siapa yang mendatangi dukun lalu mempercayainya apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah dari hati ini jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahwasanya dorongan untuk berlepas diri dari perkara-perkara yang menjerumuskan diri ke dalam kesyirikan, percaya dengan tatayur, percaya dengan jimat-jimat, percaya dengan dukun-dukun, ya, jangan sampai zaman sudah modern masih percaya dengan dukun, tidak boleh, ya. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena percaya demikian adalah urusan orang-orang jahiliyah, ya. Kita hanya yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang demikian adalah min hisalil ahli jahiliyah. Yang demikian adalah termasuk ciri khas perbuatan-perbuatan orang jahiliyah yang harus dihindari. Kita sudah modern. Faedah kedua, peringatkan keras untuk, ya, jangan sampai mempercayai tukang ramal. Zaman dulu di TV berani iklan di TV, luar biasa. Kamu tidak cocok di air, cocoknya di darat. Gitu, ngalami gitu. Belum ada TikTok, jadi ada iklan di TV. Kamu tidak cocok di darat, cocoknya di air. Zaman dulu berani peramal iklan. Ya, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi TV-TV yang menayangkan acara ramal. Tidak boleh dalam Islam mempercayai tukang ramal.
dan itu perkara yang dibenci dalam agama. Makanya di sini ya, membenarkan peramal tentang ilmu gaib merupakan bentuk kekufuran dan mendustakan Al-Quran. Tidak boleh datang ke tukang ramal. Ya. Pada ketika jangan sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaku orang yang ridho terhadap hal demikian, maka termasuk yang ya tidak yakin atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia hidupnya gelisah karena tidak yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian bahwasannya yang penting bagi kita adalah tetap yakin 100% terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kaya, miskin, susah, senang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.